apa? Langsung mau tanya. Elvira. Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka. Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang menjadi kritik dari pembahasan RUU TNI adalah pembahasannya yang dilakukan secara tertutup, Mbak Puan. Dalam artian sampai saat ini draftnya belum ada yang menerima, draft yang sudah disahkan dan diketuk palu hari ini belum ada yang menerima, dan semalam juga sempat ada pertemuan tertutup antara Komisi 1 dengan Menteri Hukum dan pemerintah lainnya. Nah, ini yang menjadi kritik adalah pembahasan yang secara tertutup. Ini bagaimana, Mbak Puan? Setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Kemarin Pak, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkhawatirkan TNI bisa ikut mengawasi jalannya demo nanti setelah undang-undang ini berlaku begitu. Nah, dari DPR memastikan itu seperti apa? Tidak ada, nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil. Karena publikasi agenda-agenda rapat ini tidak terpublikasi, baik itu juga kepada wartawan karena dadakan dan tertutup. Itu alasannya kenapa ya, Mbak? Dalam pembahasan selalu ada media, dan setelah keluar dari ruangan, Panja selalu memberikan penjelasan apa saja yang sudah dibahas. Namun karena memang belum selesai pembahasannya dalam pembahasan tersebut, tentu saja itu belum bisa menjadi satu hal yang menjadi keputusan. Jadi
hari ini karena memang sudah diputuskan antara DPR RI dan pemerintah, ini menjadi satu keputusan yang memang sudah disepakati. Nanti silakan dilihat. Mbak Puan, izin isu lain soal penemuan ladang ganja di Bromo. Mbak Puan, ini dari pimpinan DPR bagaimana sih Mbak menyikapi dan menindaklanjuti ke depannya? Ya, terkait dengan hal itu, karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi, dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti, dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi. Cukup? Terima kasih. Terkait dengan RUU P2MI, perjanjian migran kita yang tadi juga dibawakan di atas, ini kan salah satu undang-undang yang bisa memberikan payung hukum perlindungan kepada masyarakat pekerja migran kita, gimana gitu kan? Ya, itu kan baru menjadi usul inisiatif, nanti kalau sudah dibahas baru kita akan bahas sama-sama. Pertanyaan Lebaran, Bu. Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. Sikap Ibu Ya. Mega seperti apa Ibu? Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibu terkait Boleh Lebaran. memastikan bahwa tadi kan yang baru hanya 3, tapi untuk larangan berbisnis apakah masih sama bahwa TNI tidak boleh berbisnis? Nah, tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka Soal negatif. pasal 7 Ibu, soal terkait Lebaran, OMSP, Bu, persiapan Lebaran. soal OMSP ini tidak diatur masa tenggat TNI yang melakukan operasi di luar militer. Ini dikhawatirkan karena bisa menambah kewenangan presiden. Ini seperti apa? Itu nanti diatur dalam PP, dan insya Allah jangan sampai terjadi ada operasi militer. Ini kan hanya untuk antisipasi dan mitigasi. Jikalau terjadi akan dilaksanakan hal seperti itu. Namun jika tidak, jangan sampai terjadi, dan itu hanya penambahannya itu adalah untuk cyber dan penyelamatan warga negara di luar negeri jika dibutuhkan. Persiapan Apa? Loh, sudah ada di undang-undang. Udah ada di undang-undang, kita kan berpayungnya payung undang-undang. Puan, Wah, ini udah terlalu. Mbak Puan, kemarin ada desakan RUU Polri supaya segera dibahas karena KUHP sekarang lagi digarap di Komisi 3. Ini seperti apa Mbak Puan? Belum ada surprise, dan kita lihat lagi ya. Udah dulu, ini lagi lebaran, nanti habis lagi puasa mau menuju lebaran, ini jam kritis. Iya, benar. Ya, terima kasih.